Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan karena hari ini kita akan berhadapan dengan listening part B dan listening part B ini sedikit ya, jadi nanti kita gabung dengan part C sekalian. Nah, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu part A namanya short conversations, part B extended conversations atau long conversations gitu ya, dan juga part C atau namanya long talks atau monolog, teman-teman. Nah, jadi di setiap soalnya nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban teman-teman apakah alfa, bravo, charlie atau delta. Kalau 12 detik sudah lewat, teman-teman tidak akan bisa kembali ke soal sebelumnya seperti itu dan audio hanya diputar 1 kali ya, teman-teman. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar part A atau bagian pertama listening nomor 1 sampai 30. Nah, sekarang kita lanjut ke listening part B, teman-teman. Yaitu mulai nomor 31. Nah, di listening part B ini teman-teman akan diberikan dua percakapan ya antara dua orang, si cewek si cowok, si A dan si B, seperti itu teman-teman. Nah, cuman bedanya dengan part A, di part B ini nanti dua orang ini ngomongnya itu bersaut-sautan, teman-teman. Jadi si A ngomong apa, diikuti si B, diikuti si A lagi, si B lagi, dan seterusnya sampai percakapannya itu selesai. Dan satu percakapan itu nanti akan diikuti sekitar 3, kalau nggak gitu 4, kalau nggak gitu 5 pertanyaan. Ya, dan umumnya 4 teman-teman, walaupun kadang 3 kadang 5 gitu ya. Jadi untuk akhir part B ini tidak pasti nomor berapa. Yang pasti adalah di part B teman-teman diberikan 2 percakapan yang diikuti oleh sekitar 3 4 atau 5 soal per percakapan ya. Nah, nanti tipsnya adalah jadi sebelum teman-teman mendengarkan dua orang si A dan si B ini berbincang, teman-teman akan diberikan bocoran sedikit mengenai apa ya, sekilasnya gitu ya. Nanti mereka ngomongin apa, kalau nggak gitu mereka ini settingnya lagi di mana. Kalau nggak gitu dua orang ini siapa. Nah, jadi setting atau scope atau topik coveragenya itu akan membantu teman-teman mengerucutkan vocab yang kemungkinan teman-teman dapatkan di percakapan tersebut. Nah, makanya di sini juga penting untuk mendengarkan petunjuknya ya. Jadi konsentrasinya itu mulai ketika si naratornya itu memberikan topik atau coverage, teman-teman. Nah, kemudian untuk memudahkan vocab tersebut, kalau teman-teman menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, lewati saja ya, karena yang lebih penting bukan satu vocab yang teman-teman nggak tahu artinya itu ya. Yang lebih penting adalah seluruh jalan ceritanya. Jadi kalau ada satu yang katakanlah batu besar, lewatin aja ya, karena yang lebih penting adalah sisa perjalanannya atau keseluruhan ceritanya. Gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman juga harus fokus tentang informasi apapun mengenai 5W1H atau kita biasanya nyebutnya detail, informasi-informasi spesifik, teman-teman. Nah, karena biasanya informasi-informasi inilah yang akan ditanyakan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan untuk teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nah, kalau gitu saya akan menjelaskan cara menjawab di part B dan part C ini ya. Nah, karena di part B nanti diikuti oleh sekitar 3 sampai 5 pertanyaan per audio. Jadi nanti teman-teman menjawabnya bukan per soal ya, tapi ketika 4 soal sudah terjawab. Misal nih teman-teman menjawab nomor 31A. Ditulis dulu aja A. Tapi jangan di-enter ya. Nanti 32 misalnya B. Sama, ditulis dulu B sampai 34 misalnya A B A B. Nah, baru teman-teman enter ketika 4 soal sudah terjawab. Karena kalau teman-teman kirimkan satu persatu sedangkan sekarang ada sekitar 19 participants selain saya ya, itu nanti akan acak sekali. Jadi akan sulit melacak jawaban teman-teman gitu ya. Jadi lebih gampang dilacak jawaban teman nanti kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab. Dan untuk mic-nya mohon izin saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk mengerjakan latihannya ya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice.
It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat ada jawaban ACDC. ACDC sepertinya semua menjawab ACDC. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu teman-teman, silahkan. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi kalau diartikan kurang lebih itu adalah sebuah percakapan mengenai sebuah potongan rambut ya. Jadi dikatakan, halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya sedikit lebih pendek daripada biasanya kan. Iya gitu ya. Kemudian si Bob menjawab, agak sedikit pendek, saya rasa tidak begitu. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke arah cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan karena dari responnya yang agak kurang ramah ya, teman-teman. Kemudian si Bob menjelaskan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya ingin supaya rambut saya dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya itu benar-benar, nah, went to town di sini bukan berarti pergi ke kota ya, teman-teman. Walaupun kalau diartikan langsung seperti itu, ini idiom atau ungkapan ya, yang artinya adalah overexcited atau terlalu terbawa dengan ininya terlalu apa ya teman-teman overexcited gitu ya jadi kayak terlalu terlalu bersemangat seperti itu. Nah, ketika saya melihat ke arah bawah ke lantai ada banyak sekali tumpukan rambut saya di atas lantai. Nah, saya tidak bisa mempercayai itu. Kemudian si cewek bertanya, "Terus apa yang kamu katakan kepada hairstylistnya?"
Kemudian Bob bilang, apa yang bisa saya katakan? Rambutnya udah dipotong. Aku nggak bisa bilang tolong kembalikan lagi rambutku, meskipun sebenarnya itu yang saya ingin katakan. Kemudian si cewek bilang, setidaknya rambutmu akan segera tumbuh lagi kok. Kemudian Bob dengan masih tidak suka ya teman-teman, dia bilang, itu yang terus-menerus orang-orang katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Tapi itu tidak akan, maksudnya itu di sini rambutnya ya. Jadi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek masih berusaha sedikit menghibur, dia bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Nah, sekarang kita dengarkan untuk soalnya ya. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, jadi apa yang kemungkinan benar tentang rambutnya Bob? Maksudnya rambutnya yang baru ya, potongan rambutnya tadi itu terlalu pendek, teman-teman. Jadi Bob hanya ingin dipangkas sedikit saja, tapi karena hairstylistnya tadi benar-benar apa ya, terbawa lah gitu ya. Jadi lepas kendali seperti itu. Jadi akhirnya terlalu pendek. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambutnya itu tidak biasa pendek, maksudnya itu terlalu pendek ya. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, jadi bagaimana perasaan Bob tentang rambut barunya itu? Nah, Bob tadi kesal ya, teman-teman, dari responnya dia menjawab si cewek. Kemudian ketika si cewek baru menyadari kalau Bob itu nggak seneng dengan potongan rambut barunya, dia bilang, "This is not even close to the haircut that I wanted." Jadi ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman ya. He dislikes it immensely. Jadi Bob sangat tidak menyukai potongan rambutnya tersebut. Lanjut, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, jadi apa yang Bob lihat di lantai, teman-teman? Nah, tadi Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi, ketika saya melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut, rambut saya. Tak bisa aku percaya. Jadi, yang dilihat di lantai sama Bob itu adalah tumpukan rambutnya, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang delta ya, piles of his hair. Jadi, tumpukan-tumpukan rambutnya yang sudah dipotong tadi. Next, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, jadi apa yang orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya untuk menghibur Bob tadi ya. Jadi Bob tadi bilang, "That's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back." Jadi itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, rambutku akan tumbuh lagi, rambutku akan tumbuh lagi gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. It will grow back seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke audio berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman ya. Jangan takut salah. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother?
Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban ACC, sorry, itu yang tadi ya, BBAC, ada BBCC, BBAC, BBAD, BBAC, BBDB, BBAD, BBAB, BBAD, BBAB, BBAD, BBAC, BBBD. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan itu tadi sebuah percakapan mengenai nenek buyutnya si cowok. Jadi si cowok tadi bilang, saya ngobrol dengan nenek buyut saya di telepon tadi pagi. Kemudian si cewek penasaran, dia bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol dengan beliau? Kemudian si cowok bilang, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur lebih dari 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang baik. Kemudian si cewek penasaran, nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Kemudian si cowok menjelaskan, beliau memberitahu saya supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Kemudian si cewek bilang, beliau bilang badai besar mau datang. Apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok menjelaskan, sebenarnya bukan. Nah, beliau itu berkata bahwa beliau dapat merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Nah, saya tahu kedengarannya memang aneh atau konyol atau lucu gitu ya. Tapi ketika beliau merasakan di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek ternyata punya alasan ilmiahnya, teman-teman. Di situ dijelaskan itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Jadi ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum ada badai, tekanan udara itu seringkali menurun. Dan penurunan dalam tekanan udara ini dapat mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit tambahan pada persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendian beliau dari tekanan udara yang menurun.
Nah, kemudian karena sudah dijelaskan tadi, si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi, kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, sekarang kita jawab soalnya ya, teman-teman. Number 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok tadi itu menghubungi nenek buyutnya? Nah, tadi jelas dia bilang I try to call her at least once a week ya. Jadi saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Every week, setiap minggu ya. Next, number 36. Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Nah, jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepadanya di telepon tadi pagi ketika nelpon tadi ya. Nah, ini sama kayak pertanyaannya si cewek ketika dia bertanya, what advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Si cowok tadi bilang, apa tadi? She told me to be careful because a big storm is coming. Jadi beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo ya. That a storm was coming, bahwa badai mau datang. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata bahwa beliau bisa merasakan badai itu mau datang. Nah, tadi dikatakan bahwa beliau bisa merasakan di tulang-tulangnya ya, teman-teman, bahwa badai itu mau datang. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang alpha, in her bones, di tulang-tulang beliau, seperti itu. Okay, next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di kemudian hari. Nah, maksudnya ini kayak kembali ke pernyataan si cowok di terakhir tadi, teman-teman. Dia bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi, kalau gitu sebaiknya aku lebih berhati-hati ya, atau lebih mendengarkan maksudnya ya, lebih memperhatikan eh apa namanya ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi lebih mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya karena beliau bisa merasakan di persendiannya yang bengkak tadi gitu ya. Nah, kurang lebih itu tadi untuk listening part B. Sekarang kita lanjut ke listening part C, teman-teman. Nah, di listening part C ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan listening part B. Bedanya di teknisnya saja. Jadi di teknik itu nanti bukan dua orang yang bercakap yang kita dengarkan ya, tapi ada satu orang yang menyampaikan tentang suatu topik gitu ya, dan topiknya ini lebih akademik, jadi kayak yang dijelaskan si cewek ketika menjelaskan kenapa kok orang yang beranjak tua tadi bisa merasakan badai mau datang tadi. Nah, kayak mirip kayak gitu, teman-teman, cuman penjelasannya agak panjang gitu ya, dan nanti satu penjelasan itu diikuti sekitar 3, 4 atau 5 pertanyaan. Oke. Nah, tekniknya pun atau tipsnya pun juga sama. Jadi sebelum teman-teman mendengarkan satu orang ngomong nanti, teman-teman akan diberikan bocoran sedikit tentang coverage atau cakupannya. Jadi yang ngomong ini siapa, kalau nggak gitu topiknya apa, kalau nggak gitu petunjuk yang lain, misalnya sedang ada di kelas apa, sedang di mana, dan lain-lain. Gitu ya, tujuannya untuk mempermudah teman-teman untuk mengerucutkan vocab-vocab yang dipakai atau yang teman-teman dengarkan nanti. Dan ketika menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, lewati saja. Karena yang lebih penting adalah flow atau alur ceritanya atau alur penjelasannya. Gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus fokus dengan 5W1H. Mirip kayak part B, teman-teman ya. Karena 5W1H ini nanti sering kali ditanyakan. Ya, jadi detail itu sering kali ditanyakan selain mengenai garis besar atau general information. Itu ya, teman-teman. Jadi ada dua yang informasinya yang ditanyakan nanti, antara informasi garis besar mengenai pembicaraannya atau informasi-informasi kecil, peritilan-peritilan yang ada di pembicaraannya. Itu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke latihan sama. Nanti teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Nanti mohon kirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Dicoba dulu, silahkan teman-teman.
Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirimkan di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban BBBC, BBAC, CACA, CDCA, 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 CDDA, CDAA. Oke, kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram gitu ya, melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Kemungkinan besar
atau sangat mungkin kita akan menemui atau kita akan ketemu gitu ya maksudnya teman-teman, beberapa buaya yang sedang menjemur diri di bawah matahari di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Tentu saja kita tidak boleh meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut. Karena bahaya yang bisa diakibatkan oleh buaya-buayanya. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengarkan ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, umumnya kita mengatakan bahwa seseorang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya memang selalu terlihat ada air mata di mata mereka. Namun mereka tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya dengan cara yang sama gitu ya, seperti manusia. Dan tetap harus mengeluarkan kadar garam ekstra atau keringat tadi melalui matanya. Sorry, air matanya ya, teman-teman. Jadi jika kalian melihat seekor buaya sedang menangis, jangan mengira dia lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi keringetan melalui matanya. Coba lihat di sana, di sebelah kanan. Ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian bisa mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi jangan kalian turun untuk meninggalkan tram untuk mendekat. Jadi tidak boleh turun dari tram untuk mendekati buaya tersebut. Nah, mari kita cek soal-soalnya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, jadi di manakah pembicaraan tadi itu terjadi, teman-teman? Nah, jadi jelas-jelas beberapa siapa namanya? Beberapa kali si pemandu wisata tadi itu menyampaikan on the tram gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya lagi di atas tram, teman-teman. Tram sendiri itu kendaraan yang jendelanya dibuka, bisa berbentuk kereta ataupun kayak bis gitu ya, bis kecil gitu, teman-teman, atau elf misalnya. Nah, yang mana itu memang ditujukan untuk pariwisata. Jadi jawaban nomor 39 adalah yang Charlie. Next, number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apa makna dari ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, ketika dipakai di manusia tadi, jadi it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi kita sudah umum mengatakan orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Jadi berarti mereka itu lagi berpura-pura sedih. Oke, lanjut ke number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu ada air mata di mata mereka? Nah, tadi dijelaskan ya, jadi buaya itu memang selalu ada selaput eh, kayak ada air mata di mata mereka, tapi itu bukan mereka lagi sedih ya, tapi lagi berkeringat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. They are getting rid of salt. Jadi mereka itu menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya tadi. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang para tour guide-nya itu rekomendasikan, teman-teman? Nah, tour guide-nya tadi maksudnya itu di akhir tadi ya. Jadi setelah melihat ada buaya besar di dekat pohon tumbang, di tepian air ada dua tadi ya. Di sebelah kanannya tram tadi. Nah, pemandu wisata bilang, you can get out your cameras and take picture from here. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman ya. Taking photographs. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke ke audio berikutnya ya. Sama, dicoba dulu ketika nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Jangan takut salah, silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture.
Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression, to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman jawab CBBA, ada juga CBAB, ada juga CBAA, ada juga CBAB. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu ya, teman-teman, silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848,
clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi teman-teman, ya itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang profesor universitas. Tadi dikatakan, silahkan duduk sekarang karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk alat transportasi abad ke-19 yang elegan dan berbeda. Namanya adalah clipper ship atau kapal clipper ya. Jadi kapal clipper dari abad ke-19 merupakan eh, kapal untuk mengarungi lautan dengan layar yang banyak dan besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka mendapatkan namanya atau dinamai clipper ship karena gitu ya, teman-teman, karena fakta bahwa mereka itu nah, clip along tadi ditanyakan ya. Misalkan kita nggak tahu artinya, lewatin aja teman-teman. Mereka mengklip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal pada waktu itu tuh biasanya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, clipper ship itu contohnya bisa menyelesaikan tugas yang menakjubkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari atau 3 bulanan ya. Nah, clipper ship itu pertama kali came into use itu berarti digunakan gitu ya. Jadi digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Nah, mereka itu awal mulanya ditujukan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan, dan berlanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California pada tahun 1848, jadi sekitar 8 tahun setelahnya ya. Kapal Clipper itu langsung atau segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan juga persediaan emas yang banyak dari pantai timur atau pesisir timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan kapal Clippernya Amerika, British atau Britania, orang-orang Britania itu mulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut maksud saya barang-barang dagang dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan Britania Raya. Nah, itu saja untuk kuliah hari ini atau kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kadang memang di akhir itu ada yang nggak nyambung dengan intinya, teman-teman. Tapi biasanya malah ditanyakan gitu ya. Jadi untuk part C itu karakteristiknya seperti itu. Nanti teman-teman akan ketika sering-sering latihan pasti akan mendapati seperti ini. Tiba-tiba di akhir itu kayak nyeleneh gitu teman-teman. Tapi biasanya ditanyakan, gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya untuk kita jawab. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, jadi di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini, kuliah ini kemungkinan akan diberikan. Nah, tadi itu ngomongin tentang kapal namanya clipper ship ya, yaitu alat transportasi di Amerika pada abad ke-19. Ya, lebih tepatnya pada tahun 1840-an, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, American History. Nah, ini kalau ada transportationnya malah justru itu ya. Jadi American Transportation History misalkan atau American History on Transportation misalnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Lanjut ke number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, ini yang saya sebut tadi, teman-teman. Jadi kalau nggak tahu artinya nggak apa-apa, teman-teman lewatin aja. Bisa kita tarik kesimpulan atau eh, apa ya sinonimnya, ya. Contohnya ini. Jadi apa sih makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, walaupun misalnya kita nggak tahu artinya, teman-teman. Teman-teman ingat aja, to clip along tadi disebutkan ketika apa?
Jadi to clip along tadi disebutkan ketika si pembicara atau profesornya tadi ya itu membahas atau mengumbar-umbar tentang seberapa cepat kapal tersebut. Ya, teman-teman. Jadi pilih A, B, C, D yang ada hubungan dengan kecepatan, dengan korelasi dengan kecepatan. Nah, jawaban A, B, C, D yang ada kata cepat itu hanyalah yang Bravo. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. To move fast, untuk bergerak cepat atau melaju pesat. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, jadi clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat untuk apa, teman-teman? Nah, tadi ada dua kegunaan ya. Yang pertama adalah pada tahun 1840-an, clipper ship itu dipakai untuk berangkat dari New York, kemudian mengelilingi ujung dari Amerika Selatan untuk belok ke arah Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Jadi intinya itu awalnya dipakai untuk ngambil teh dari Cina, teman-teman. Kemudian pada tahun 1848, ketika emas itu ditemukan di California, nah kapal itu dialihfungsikan ya, yang awalnya ngambil teh dari Cina dialihfungsikan untuk mengangkut orang, lebih tepatnya penambang ya, dan juga persediaan tambang dari pantai timur ke California. Seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penggunaan pertamanya. Berarti untuk mengangkut teh dari Cina tadi ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa. To bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Next, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, jadi kalau diartikan apa yang profesor ingatkan kepada mahasiswanya tadi. Maksudnya tuh di akhir yang saya bilang nggak nyambung tadi, teman-teman. Jadi di akhir tadi profesornya bilang, don't forget that there is written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Some written homework. Jadi suatu tugas tertulis. Hati-hati dengan yang bravo ya. Yang bravo itu memang ada kata Friday, teman-teman. Di hari Jumat. Tapi masalahnya di situ menggunakan kata quiz atau ujian gitu ya. Sedangkan tadi itu bukan kuis tapi PR tertulis seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke audio terakhir. Sama, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48.
What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, nanti kita bahas teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban ADDD, ACDC, AADC, ABDC, AACC. Oke, mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu ya, silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi ya, teman-teman memang sedikit agak panjang. Mari kita artikan bersama. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga atau aktor gitu ya. Nah, tadi disebutkan saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian untuk memahami bahwa yang kalian rasakan itu wajar, perasaan yang wajar. Nah, kalian akan berada di panggung di depan banyak sekali manusia atau orang gitu ya malam nanti dan wajar jika mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang sedang kalian alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak dialami hanya oleh para aktor dan aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh para musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Nah, demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan orang lain. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang,
Jika lutut kalian itu gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, bukan berarti ada beneran kupu-kupu ya. Maksudnya ini idiom juga teman-teman. Jadi stomach has butterflies itu kayak grogi lah seperti itu. Jadi kayak gatel di perut tapi nggak bisa kita galuk karena di dalam gitu. Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk nanti pertunjukannya atau terlalu khawatir gitu ya, overthinking gitu teman-teman. Tentang seberapa buruk nanti pertunjukannya, disitulah kalian mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisik dan juga pikiran-pikiran negatifnya. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik, seperti misalnya menarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-ketiwi saja untuk meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasakan nervous atau gugup gitu ya, cobalah menarik nafas yang dalam untuk santai atau relax gitu ya, dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukannya yang kalian akan berikan. Nah, sampai jumpa nanti malam. Oke, sekarang kita jawab soal-soalnya. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung pada atau dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi disebutkan ya, demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang, teman-teman. Ya, terutama tadi yang disebutkan adalah aktor, aktris, kemudian musisi, atlet, sama guru. Ya, nah di sini yang ditanyakan adalah yang tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Berarti yang tidak dilihat orang ya. Dan jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Writers atau penulis. Kalau aktor, musisi, sama atlet tadi disebutkan sebagai contoh-contoh orang yang kemungkinan atau bisa mengalami demam panggung di pekerjaan mereka, gitu ya. Next, number 48, guys. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, jadi reaksi fisik apa yang mungkin orang dengan demam panggung miliki gitu ya, dengan orang yang mengalami demam panggung miliki. Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan, contohnya gugup, kemudian lututnya gemeteran, kemudian perutnya kayak ada kupu-kupunya, nggak nyaman intinya gitu ya, kelihatan nggak nyaman gitu teman-teman. Nah, itulah reaksi-reaksi fisiknya. Nah, kita cek aja ABCD. Yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bukan dilihat ya, tapi kayak ada di dalam perut seperti itu. Nggak nyaman lah gitu ya. Yang saya sebutkan tadi grogi atau kayak gatel di dalam tapi nggak bisa kita garuk seperti itu. Bukan yang alfa ya, teman-teman. Kalau yang bravo dia akan mematahkan salah satu kakinya. Nah, itu terlalu ekstrim dan tadi juga tidak disebutkan, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Dah ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Lanjut ke nomor 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, jadi bagaimana seseorang bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Dan nah tadi untuk apa tadi teman-teman? Melawan pikiran negatifnya caranya cuma satu, yaitu memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang harus dilakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman, by focusing on what they need to do. Jadi dengan cara berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan seperti itu. Oke, terakhir number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan para aktornya tadi harus tiba pada teaternya atau di teaternya tadi, teman-teman. Nah, tadi pelatihnya bilang, I'll see you back here at 6 o'clock. Jadi aku akan menemui kalian lagi di sini jam 6. Ya berarti mereka harus berada di situ jam 6 ya. Dan jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu.
Nah, kurang lebih itu tadi untuk listening part B dan listening part C ya. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute nggak apa-apa atau mau ditulis dulu juga nggak apa-apa ya. Saya absen dulu sambil kalau ada ditanyakan nggak apa-apa. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya di Mike juga tidak ada pertanyaan di chat sepertinya. Oke deh, kalau gitu kita tutup. Nanti kalau teman-teman ketika mereview materi ataupun ketika latihan mandiri ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk japri ya teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.